Fauzi. Saya Siti Fatimah. Saya Zahira Sofia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Patologi Sosial dan Sosiopatik. Pertama, untuk pengertian dari patologi. Secara bahasa, patologi berasal dari kata patos yang artinya penderitaan atau penyakit, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara istilah, patologi adalah ilmu yang membahas tentang suatu penyakit. Adapun konsep ini diambil dari pengertian penyakit menurut ilmu kedokteran dan biologi dan diberlakukan untuk masyarakat. Karena dalam pandangan sosiolog, masyarakat itu tidak jauh dari disebutan organisme, sehingga penyakit bisa saja terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam perspektif Al-Quran, penyakit sosial itu adalah perilaku fasik atau menyimpang dari kebenaran. Bisa juga disebut dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan terhadap perilaku sosiopatik. Pengertian sosiopatik adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari nilai dan norma, walaupun terkadang di daerah tertentu tingkah laku dan norma tersebut dapat diterima. Definisi sosiopatik menurut kaum sosiolog ialah tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan serta norma umum, yang pada satu tempat dan waktu tertentu sangat ditolak. Sekalipun tingkah laku tersebut berada di lain waktu dan tempat yang bisa diterima oleh masyarakat lainnya. Tingkah laku sosiopatik itu mendapatkan reaksi dari masyarakat yang berupa hukuman, penolakan, agregasi pemisahan atau persaingan, serta pengucilan. Adapun contoh dari tingkah laku sosiopatik adalah berbohong, menipu orang lain, menggunakan identitas palsu atau nama panggilan, dan menggunakan orang lain untuk keuntungan pribadi. Dia mendapatkan kesulitan membuat perencanaan hidup dalam jangka panjang dan sering berperilaku tanpa memikirkan konsekuensinya, serta menunjukkan perilaku agresif. Adapun faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya tingkah laku sosiopatik diantaranya yaitu inteligensi, ciri-ciri kepribadian, motivasi, sikap hidup yang keliru, dan internalisasi diri yang salah, dan konflik emosional dan kecenderungan psikopatologis yang ada di balik tingkah laku menyimpang secara sosial. Berikut bentuk-bentuk dari tingkah laku sosiopatik yaitu menyimpang secara sosial dan sangat ditolak oleh umum seperti homoseksual, alkoholisme kronis, dan gangguan-gangguan mental tertentu. Menurut teori biologi, hal tersebut disebabkan karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui gen-gen atau plasma pembawa sifat di dalam keturunan. Yang kedua yaitu melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa atau abnormal. Yang ketiga yaitu melalui pewaris kelemahan konstitusional tertentu yang mengakibatkan tingkah laku sosiopatik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Zahira Sofia. Baiklah, materi terakhir yaitu faktor-faktor penyebab dari disorganisasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi seringkali mendapatkan respon yang berbeda-beda dari setiap anggota masyarakat. Sebagian anggota masyarakat merasa kurang nyaman, merasa terancam, dan bahkan merasa terganggu dengan adanya perubahan yang terjadi. Kelompok ini biasanya kurang senang dengan adanya perubahan, karena tata kehidupan sebelumnya dirasanya lebih cocok dengan cara pandang kehidupannya. Kemudian pengertian dari disorganisasi sosial tersebut adalah gejala melepasnya keterikatan tatanan sosial yang pernah melembaga di dalam diri seseorang individu. Namun di pihak lain ada kelompok yang senang dengan perubahan yang terjadi. Kelompok ini biasanya lebih mudah beradaptasi dengan tata kehidupan yang baru. Kemudian faktor-faktor penyebab dari disorganisasi sosial.
Faktornya itu ada 3. Yang pertama ada faktor politik, kemudian yang kedua ada faktor ekonomi, dan yang ketiga ada faktor dari sosial budaya. Faktor politik. Hubungan antar kelompok yang semulanya hidup rukun dan damai suatu saat bisa berubah menjadi penuh konflik ketika di dalamnya diberi muatan politik. Faktor ekonomi. Kesenjangan kelas ekonomi dan kelas sosial yang ada di antara kelompok masyarakat bisa menyebabkan perubahan yang berakibat terhadap terjadinya disorganisasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.